Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang ayat yang tadi dibacakan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Jadi sesungguhnya ini Allah kalau sudah mengatakan innal ladzina amanu, sesungguhnya sungguh Allah itu sudah janji. Gak ada kalau kita kadang-kadang ngomong sungguh Pak warnanya hitam padahal abu-abu. Manusia ini, tapi kalau Allah sudah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menyampaikan kepada kita, sesungguhnya orang-orang yang kafir, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi orang-orang yang kafir dari ahli kitab. Ahli kitab itu Pak, dulu sebelum Al-Quran diturunkan kepada Nabiullah Rasulullah SAW, itu ada namanya ahli kitab. Ahli kitab ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran diturunkan. Pada waktu itu yang masih banyak adalah para pengikut Nabi Isa, gitu ya. Jadi itu adalah ahli kitab. Nah sekarang apakah masih ada orang ahli kitab? Nah itu pertanyaan. Sekarang ini kalau orang yang mengikuti hukum-hukum di luar Al-Quran itu, kalau bertentangan dengan Al-Quran dia masih ikuti, berarti dia sudah menutup dirinya terhadap apa yang telah Allah turunkan. Karena undang-undang dasar itu adalah yang terakhir yang dipakai. Jadi kan biasanya kalau di surat keputusan, di undang-undang atau di mana bagian ujung paling bawah menyatakan bahwa undang-undang nomor ini tanggal sekian tentang ini yang telah dikeluarkan pada tanggal ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi. Nah ini sama Al-Quran yang sudah diturunkan, kemudian ada kitab-kitab sebelum itu yang bertentangan, tentunya tidak berlaku lagi, gitu ya, tidak berlaku lagi. Banyak Pak batasan-batasan. Sebelum itu misalnya ada boleh minum khamar, tapi jelas-jelas Al-Quran turun pun masih bertahap. Akhirnya minum khamar tidak boleh lagi. Jadi ahli kitab, orang-orang yang musyrik Pak, orang-orang yang menduakan Allah, orang-orang yang dia ini tidak mau mengakui Al-Quran, maka dia adalah termasuk orang-orang yang musyrik, gitu. Jadi orang musyrik, orang yang syirik, orang yang menduakan Allah, tidak mau mengakui Allah yang sesungguhnya. Mengakui Allah, tetapi dia masih ingin yang lain, gitu. Jadi belum puas dengan hanya Allah satu-satunya zat yang harus kita sembah, gitu. Tidak puas, masih ada yang lain lagi, kan, gitu. Ya saya tidak usah bahas, kalau sudah sering mendengar. Tapi itu innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ada orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, gitu. Kafir itu kafar tadi. Nah, orang-orang yang musyrik itu orang yang menduakan Allah. Ulaika hum syarrul bariyah, itulah orang-orang yang paling buruk, paling jelek
di muka bumi ini, Pak. Jadi kalau kita masuk ke dalam kategori orang kafir, kategori orang musyrik, maka itu termasuk orang-orang yang paling buruk di muka bumi ini. Nah, itu jadi ini adalah Allah sampaikan kepada kita bahwa kalau kita menjadi orang yang kafir, orang menjadi orang yang musyrik, itu adalah orang-orang yang paling buruk di muka bumi ini. Kafir itu adalah mengkafaro, menutup, mengcover, tidak mau menerima sesuatu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikasih tahu bahwa ini tidak boleh, masih saja dilanggar. Sudah dikasih tahu bahwa kitab ini adalah pegangan hidupnya, undang-undang dasarnya, tapi nyatanya dia masih tidak mau. Artinya dia mengcover, menutup dirinya gitu. Nah, ini adalah sebutan istilah-istilah yang disampaikan oleh Allah. Siapa yang mereka? Tentunya itu adalah siapa saja, setiap orang gitu yang menyatakan bahwa dirinya menutup diri terhadap kebenaran dari Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Nabi Muhammad SAW, dan kemudian tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, Nabi yang terakhir, maka inilah termasuk orang-orang yang menutup dirinya, mengcover dirinya, maka Allah sebutkan dia sebagai orang-orang yang kafir. Nah, orang-orang yang musyrik itu adalah orang-orang yang menduakan Allah. Orang-orang yang menduakan Allah. Itu adalah ayat dari surat Al-Bayyinah. Terus kemudian ayat yang selanjutnya adalah innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka dia termasuk orang-orang yang paling baik di muka bumi ini. Mereka itulah golongan orang yang paling baik. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang paling baik menurut siapa, Pak? Menurut Allah. Kadang-kadang kita sudah menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang sudah beramal soleh, masih juga dikatakan orang yang tidak baik. Itu adalah penilaian manusia, gak ada masalah. Kita tidak perlu dengan penilaian orang, tetapi yang kita perlukan adalah penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengatakan itu nggak benar dia, itu orang salah semua, itu orang sesat, mereka yang ngomong bahwa itu adalah kita sudah menjalankan ajaran agama Islam dengan sebenar-benarnya, dengan sesungguhnya, maka masih ada yang menilai salah, tidak usah digubris, karena mereka bukan orang yang akan menilai dan mengadili kita. Jadi yang kita pentingkan adalah Allah menilai kita, yang akan memberikan surga kepada kita, akan memberikan ampunan kepada kita. Dan orang-orang yang beriman inilah orang-orang yang dia termasuk golongan orang-orang yang paling baik. Nah, orang yang beriman itu, ini sekali lagi berkali-kali diingatkan bahwa orang beriman itu dia adalah mengucapkannya, kemudian meyakini dalam hatinya, dan kemudian berikutnya dia mengamalkan dengan anggota tubuhnya. Banyak orang tahu Al-Quran itu isinya sudah tahu, sudah pernah dibaca, sudah pernah dipahami, bahkan sampai berpuluh ustadz menjelaskan, tapi kadang-kadang belum mau mengamalkannya. Mengamalkannya masih saja berbuat zina. Misalnya zina kan sudah nggak boleh. Al-Quran wala taqrabuz zina sudah jelas, Pak, tidak boleh mendekati zina. Ya, tapi masih saja banyak orang melanggar, masih saja banyak orang melakukannya. Sudah tahu Al-Quran melarang, paham nggak? Paham bahwa yang namanya zina itu berdosa, tapi kenapa masih dilakukan? Nah itu, Pak. Jadi Al-Quran ini bukan hanya dibaca, bukan hanya dipahami, tetapi diamalkan, dikerjakan. Ini sangat penting, sehingga ini akan menjadi orang yang beriman gitu. Tapi kalau lepas dari ini, maka kita belum masuk orang yang beriman. Imannya bukan berarti nggak ada, barangkali tipis sekali imannya, karena iman itu kan naik turun gitu. Nah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, nah amal solehnya mana? Amal soleh kan banyak.
Kemarin beberapa waktu lalu saya sempat nanya, Pak, saya tanya amal soleh itu paham nggak ya anak-anak SMP gitu lah, anak-anak. Saya tanya amal soleh tahu nggak apa amal baik Pak? Nah, betul nggak salah bahwa amal soleh itu memang amal yang baik, tetapi ada spesifikasinya bahwa yang namanya amal soleh itu adalah amal yang baik, gitu ya, amal yang bermanfaat untuk dia, tetapi ini juga ada tuntunannya dan dia termasuk orang-orang yang beriman. Nah, kalau dia memberikan tanda kutip infak atau sodakoh kepada orang lain, tetapi sementara dia tidak mau mengakui Allah, dia tidak menjalankan syariat Allah, alias dia tidak beriman, tapi dia memberikan uang kepada seseorang, ini baik baik Pak secara sosial gitu. Nandang pun juga mau kalau ada orang ngasih duit kan, karena ini perbuatan baik, harus diterima kan duitnya, terima saja Pak gitu. Nah, permasalahannya adalah apakah ini termasuk amal soleh? Bukan, karena yang bersangkutan tidak beriman dan tidak ada nilainya di sisi Allah dan dia tidak akan dibalas dengan kebaikannya itu. Nah, jadi namanya amal soleh itu adalah suatu amal baik yang ada tuntunannya, yang dia menjadi orang beriman dan dia adalah termasuk golongan-golongan orang yang menjalankan syariat agama Islam. Itu baru yang disebutkan dengan amal soleh. Nah, gitu. Jadi ini adalah orang-orang yang termasuk golongan terbaik. Kalau kita ingin masuk menjadi orang terbaik harus begitu, beriman dan beramal soleh. Nah, barangkali kita perlu mawas diri juga, apakah saya sudah beriman, apakah sudah beramal soleh, sehingga kita masuk golongan orang-orang yang terbaik. Nah, bagi orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh, yang masuk dalam kelompokan orang terbaik ini dibalas jazaa'uhum inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhari khalidina fiha abada. Jadi orang-orang ini akan dibalas oleh Allah dengan surga. Dari surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Barangkali kalau kita tiap hari melihat sungai tidak begitu takjub melihat sungai gitu ya. Tapi kalau di Arab Saudi sungai kan langka. Ini membuktikan bahwa sampai ya terakhir pun Arab Saudi belum mempersiapkan got-gotnya. Pembangunan tidak mengindahkan perlu got karena memang jarang hujan. Belakangan sudah mulai hujan Pak. Hampir tiap bulan dia menerima hujan, bahkan sempat banjir. Nah, 1 bulan terakhir itu saya dengar sudah sampai kadang-kadang 3 kali hujan. Nah, karena tidak pernah mengindahkan got tadi, pembuatan got seperti depan kita yang tidak pernah dibuat, maka begitu hujan langsung banjir. Jadi air mengalirnya tidak terarah. Itu karena memang tidak ada persiapan untuk membuat gotnya, karena selamanya ini tidak pernah melihat adanya hujan, langka sekali, gitu. Setahun sekali belum tentu. Nah, belakangan sudah mulai agak banyak. Nah, ini adalah fenomena perubahan dari alam. Itulah bahwa orang-orang yang paling baik golongannya adalah orang yang akan dibalas oleh Allah surga. Ya, tentunya barangkali bapak-bapak dan ibu pada saat sekarang ini yang namanya balasan surga lah itu kan nanti, gitu kan. Yang penting sekarang, gitu kan ada. Itu sekarang, yang penting kan sekarang, gitu. Kadang-kadang kenapa? Buktinya mana? Buktinya kalau diajak kebaikan juga susah, gitu. Suruh sholat juga susah, gitu kan. Suruh ngaji juga susah. Suruh baca Al-Quran tidak mau, gitu. Itu menunjukkan bahwa dia itu karena balasannya nanti itu urusan ntar aja, gitu kan, bukan urusan sekarang. Yang sekarang mana? Ya kalau sekarang maunya yang ada duit sekarang saya terima, kan gitu. Sama Pak. Ini sudah banyak iklan tentang money politics, dilarang untuk menerima uang dari suapan untuk mencoblos salah satu partai atau salah satu caleg begitu ya. Nah, itu sudah banyak, sudah ada himbauan. Tapi nyatanya apa Pak? Masih diterima juga kan suapnya gitu.
Walaupun sudah ada iklan, sudah dikasih tahu bahwa yang menyuap dan menerima suap masuk ke dalam neraka, tetap saja masih diterima karena menganggap bahwa itu urusan neraka, urusan surga kan entar. Yang sekarang di depan mata ada duit nih 500.000, mau diterima apa kagak, gitu kan, gitu. Terima aja, kan, gitu. Urusan entar deh, kita kan masih ada waktu untuk tobat, untuk minta ampun, kan, gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang ini masih saja belum sadar, belum mau mengamalkan, belum takut dengan neraka, gitu. Dan juga belum mau tahu dengan adanya surga. Memang bahasanya nanti, bahwa setelah mati kita sudah diadili Allah baru sadar, oh ternyata dulu saya menerima suap 500.000 mencoblos si Anu, ternyata menyebabkan saya masuk ke dalam neraka. Nah, ini jadi sangat penting bahwa kita harus takut neraka, ingat kebahagiaan di surga, kesuksesan di surga nanti. Mulai bayangkan dari sekarang, kalau kita hitung detik per detik ke depan, kita akan mendekat ke liang lahat, gitu kan. Jangan kita lihat umurnya masih 30 tahun, gitu kan. Nggak boleh, karena umur itu kita tidak tahu akan dipanggil Allah kapan. Apakah umur 30 kah, atau 35, atau 60, atau 70, atau 80. Ada orang yang pengen mati, saya pengen mati juga nggak mati-mati juga, gitu kan. Ada orang yang masih pengen hidup 1000 tahun lagi, ternyata selesai juga, gitu. Jadi kita nggak akan pernah tahu, gitu. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu hadiahnya, pahalanya adalah surga, dan mereka kekal nilamnya, kekal selamanya menurut Allah. Jadi kekal selamanya di dalam surga, di dalam kenikmatan yang Allah berikan kepada dia, dan mereka diridhoi oleh Allah, dan mereka ridho dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, kalau kita menjadi orang yang ridho dengan Allah dan Allah ridho kepada kita, nikmat, Pak. Nikmat. Bagaimana tidak nikmat? Dikasih 10 dia ridho, dikasih 100 dia ridho, dikasih sedikit dia ridho, dikasih banyak dia ridho. Enak, gitu. Nggak ada ngedumel, kok dapatnya cuma sekian, dikasihnya kok cuma 10, gitu. Nggak ada, Pak. Orang sakit hati, orangnya akan merusak hati kita apabila kita dikasih sedikit yang ngedumel, dikasih banyak dia tertawa. Wah, ini baru jerih payah saya, ini baru usaha saya. Nah, gitu. Jadi ini adalah apabila kita menjadi orang yang ridho terhadap Allah dan Allah ridho kepada kita, itu adalah akan menjadi orang-orang yang paling nikmat. Bagaimana kita tidak nikmat, kita sudah hubungannya sudah saling percaya, gitu kan. Dengan Allah saling percaya, Allah percaya kepada kita, kita percaya dengan Allah. Dengan kebutuhan yang Allah tetapkan kepada kita sudah, pokoknya apapun yang diberikan oleh Allah kepada saya itu adalah yang terbaik, gitu. Apakah itu misalnya ujian, apakah itu pahala, apakah kenikmatan, kesengsaraan, kesulitan, semuanya adalah terbaik bagi kita. Apabila itu kita sudah nikmati itu, dan kita tidak pernah mengeluh, ya Allah, kenapa saya kok begini ya? Kenapa saya kok diberi sakit? Kenapa saya kok diberi kekurangan? Kenapa kok diberi kesulitan? Gitu kan? Kalau kita masih begitu, artinya kita belum ridho kepada Allah, gitu ya. Akhirnya kalau kita belum ridho kepada Allah, Allah pun belum ridho kepada kita. Kalau kita sudah diridhoi Allah, kita akan diberikan yang terbaik. Yang terbaik itu bukan berarti yang terenak. Pahami ini. Orang yang diberikan oleh Allah terbaik untuk kita belum berarti yang terenak, gitu. Jadi jangan salah paham bahwa apabila kita tidak diberikan yang enak-enak bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita. Justru karena sayangnya Allah berikan yang tidak enak itu. Kalau misalnya saja dia diberikan harta yang banyak, kemudian dengan hartanya dia berbuat maksiat dan menyebabkan dia masuk ke dalam neraka, maka Allah, saya tahu nih, Allah kan mau tahu, saya kalau kasih duit kamu 1 triliun, kamu akan berbuat maksiat nih, gitu. Kamu bisa merusak orang, kamu bisa berzina, kamu bisa berjudi, kamu bisa melakukan maksiat yang lain-lainnya, gitu. Karena Allah berikan kepada dia duit. Tapi Allah Maha tahu kalau dia dikasih duit begitu, maka Allah tahan, gitu. Kan dikasih, gitu. Kekayaannya misalnya, gitu. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa Allah itu yang
terbaik memberikan kepada kita. Yang penting kita ridho kepada Allah, akhirnya Allah akan ridho kepada kita. Tentunya kita mengharapkan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah yang terbaik dan menyebabkan kita masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.